Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Para jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita bisa bertemu lagi, dan mudah-mudahan pertemuan kita dan bahkan setiap pertemuan kita benar-benar menjadi pertemuan yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Para jamaah yang dirahmati Allah, hari ini saya ingin berbagi pengalaman, tapi sekaligus motivasi diri saya dan para jamaah sekalian. Saya pernah membaca sebuah kalimat dari orang barat ini yang bernama C.S. Lewis. Dia mengatakan begini, "You are never too old to set another goal or to dream a new dream." Yang kalau diterjemahkan kira-kira begini, Anda tidak pernah sama sekali terlambat untuk merencanakan tujuan yang ingin Anda capai atau mimpi yang ingin Anda raih. Nah, kira-kira terjemahnya seperti itu. Sehingga saya selalu mengatakan kepada diri saya dan kepada siapapun yang berinteraksi dengan saya katakan tidak ada kata terlambat untuk bermimpi. Selama seorang itu masih hidup, maka punya mimpi itu adalah sesuatu yang wajar untuk dikejar. Nah, sayangnya mengejar mimpi itu biasanya tidak semudah bermimpi. Ya, saya katakan bermimpi itu mudah, tetapi mengejar impian dan menjadikannya sebagai sebuah kenyataan itu adalah hal yang tidak mudah. Nah, tetapi setidaknya seorang itu harus punya impian dalam hidupnya. Untuk mengejarnya memang diperlukan kemauan kuat, keberanian yang prima, dan tentu saja dibutuhkan kerja keras untuk mengejar mimpi itu, dan kecerdasan kita harus kita pakai untuk mengejarnya, sehingga bangunan yang kita buat itu harus menjadi sebuah bangunan yang baik karena kita punya kerja keras dan punya kerja cerdas. Bahkan ada yang menambahkan semuanya harus kita kerjakan dengan tuntas. Dan ada satu lagi, jangan pernah kita kehilangan keikhlasan kita untuk bekerja, karena kita itu sadar bahwa apa yang kita kerjakan itu semua yang kita tujukan hanya dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Di tugas kita itu hanya berupaya, berusaha, berproses. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mimpi itu tidak terbatas. Kita boleh bermimpi untuk menjadi apa saja. Nah, bagi orang lain mungkin mimpi kita itu terdengar aneh, tapi selama kita yakin bahwa ini adalah sesuatu yang harus kita kejar, tidak ada yang salah dengan impian kita itu. Saya itu pernah bermimpi bagaimana kita itu bisa hidup berdampingan secara damai. Muncul ukhuwah yang bagus, muncul persahabatan, dan pada saatnya kita itu bisa saling berbagi sesama dengan siapapun, ya, dengan cara yang terbaik. Nah, ini mimpi. Saya itu ingin punya teman, punya sahabat yang terbanyak dan terbaik. Tetapi kenyataannya kan tidak seperti itu. Bersahabat dengan orang lain itu tidak mudah. Kita ingin, orang lain tidak ingin. Kita ingin, orang lain tidak ingin. Ya, seperti yang sering saya sampaikan, Anda boleh mencintai siapapun, tetapi belum tentu orang akan mencintai diri Anda. Anda boleh menginginkan apapun yang terbaik untuk orang lain, tapi belum tentu orang lain menginginkan sesuatu yang terbaik untuk kita dengan cara yang bisa kita lakukan. Mereka itu inginnya mendapatkan yang terbaik dari diri kita dengan cara mereka. Dan apa yang mereka katakan baik belum tentu menurut kita baik. Demikian juga sebaliknya, apa yang kita katakan baik itu belum tentu dianggap baik oleh orang lain.
Dan inilah kenyataan hidup yang harus kita hadapi. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, mengejar mimpi itu bukan sesuatu yang salah. Sehingga banyak kata-kata orang yang berisi nasihat supaya kita itu selalu berani bermimpi, berani mengejar mimpi, mimpi besar sebesar apapun harus kita kejar, dan berani memperjuangkan mimpi kita. Meskipun kata-kata ini adalah kata-kata klise, tapi apa dikatakan di dalam banyak ungkapan memang tidak ada yang salah, bahwa mimpi itu harus dikejar, mimpi itu memang harus diraih, sehingga kita harus punya keberanian dan punya kemauan kuat untuk mulai bermimpi dan mulai untuk mengejar mimpi kita. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ya, terkait dengan hal itu saya masih ingat pada tulisan saya di sebuah media, saya katakan optimislah dan jangan pernah pesimis. Setiap diri manusia itu harus memiliki sikap optimis di dalam dirinya. Optimis itu adalah modal yang cukup baik, dan bahkan saya katakan modal terbaik di dalam hidup itu untuk bisa melihat sesuatu yang kita pandang sebagai sesuatu yang baik itu akan bisa ditarai. Kita punya mimpi, itu adalah hak kita, dan yang terpenting dari yang penting itu adalah kita punya Allah yang akan memberikan sesuatu yang terbaik bagi diri kita dengan ikhtiar dan doa-doa kita. Dan oleh karena itu apapun bisa kita raih dengan doa yang kita mohonkan kepada Allah, karena Allah berhak untuk memberikan apapun dengan kuasanya, dan kita tidak perlu kecewa ketika Allah belum memberikan sesuatu pada diri kita selaras dengan doa-doa kita, karena Allah lebih tahu dan paling tahu terhadap apa yang terbaik untuk diri kita. Dan sekali lagi, optimisme, sikap optimis itu adalah sikap yang dianjurkan di dalam Islam. Dengan sikap optimis, orang akan punya semangat di dalam jalan hidup, baik demi kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat kelak. Dan sekali lagi saya tegaskan, optimisme itu merupakan sikap yang harus dimiliki oleh setiap orang, khususnya kita sebagai muslim, karena dengan sikap optimis kita akan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai cita-cita kita dengan penuh keikhlasan karena Allah. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, ayat yang sering kali diungkap oleh para ulama, para cendekiawan, para ustadz, para mubalik, para dai, yang terdapat di dalam surat Al-Hasyr ayat 18 itu banyak menginspirasi orang kalau kita renungkan. Di dalam ayat itu Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaknya setiap orang memikirkan apa yang dipersiapkan untuk hari esok, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi kalau kita bicara tentang waktu, itu ada masa lalu, ada masa sekarang, dan masa yang akan datang. Jadi kalau kita itu melihat masa lalu, lihatlah masa lalu itu sebagai pengalaman yang berharga, sehingga kita bisa mengambil pelajaran dari masa lalu kita. Untuk apa? Untuk kepentingan masa depan kita. Karena kita ini hidup di masa sekarang untuk kepentingan masa depan, bukan untuk kepentingan masa lalu. Masa lalu itu sudah berlalu, tetapi masa lalu itu bisa menjadi sesuatu yang bisa kita jadikan sebagai pelajaran, sebagai ibrah, sebagai pelajaran yang berharga untuk menyongsong masa depan. Caranya bagaimana? Jadilah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadilah orang yang berhati-hati untuk bisa melangkah. Dulu, andai kata kita berhati-hati, insya Allah kita akan dapatkan yang terbaik. Tapi sikap kehati-hatian kita untuk melangkah itu kan dulu pernah tidak kita lakukan, sehingga kita pernah gagal karena ketidakhati-hatian kita. Termasuk di dalamnya ketika kita harus berhati-hati untuk menjalankan syariat Allah, sehingga pada saatnya mungkin kita pernah berdosa sebagai akibat dari ketidakhati-hatian kita. Nah, sekarang lupakan itu semua, dan kalau kita melupakan bukan berarti kita itu harus bisa membuat masa lalu itu tidak ada dalam benak kita.
Endapkan masa lalu itu menjadi pengalaman-pengalaman yang bisa kita ingat, dan kita maafkan kesalahan-kesalahan kita, lalu kita perbaiki hidup kita, sehingga masa depan kita itu bisa kita raih dengan apa yang kita upayakan di masa sekarang. Dan Allah tahu, betul-betul tahu, dan paling tahu apa yang kita kerjakan, dan pada saatnya Allah akan berikan yang terbaik pada siapapun yang mau melakukan tindakan yang terbaik karena Allah. Dan janji Allah itu jelas kok. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini pernyataan Allah yang ada di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Dan saya yakin ya, semua orang itu paham bahwa betapapun perubahan itu akan bisa terjadi karena orang itu mau mengubah sesuatu yang ada pada dirinya. Dan Allah itu akan memberikan sesuatu yang terbaik pada orang itu kalau orang itu mau berupaya untuk mengubah sesuatu yang ada pada dirinya, termasuk perubahan-perubahan nasib yang tengah dialami. Karena apa? Ada takdir mukhayyar di sini. Ada sesuatu yang ditetapkan Allah yang disebut sunnatullah. Kalau kita mau menjadi yang terbaik, jadilah orang yang berupaya dengan upaya yang terbaik. Kalau kita ingin menjadi orang soleh, jadilah orang-orang yang berupaya dengan kesalahan-kesalahan yang selalu kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Kalau kita ingin menjadi orang yang hebat, jadilah orang yang berupaya dengan sesuatu yang bisa kita harapkan diri kita itu akan menjadi orang hebat. Jadi kalau kita bersikap minimalis, ya hasilnya minimalis. Dan saya selalu mengatakan ada pesan-pesan ustadz saya di pesantren itu, yang itu berasal dari ungkapan man yazra' yaksud. Siapa yang menanam, dialah yang memetam. Kita itu akan hanya memanen sesuatu yang kita tanam. Kalau kita tidak pernah menanam, ya jangan pernah berharap untuk panen. Sebaik kita menanam, sebaik itulah kita akan memanen. Itu yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Orang yang betul-betul memikirkan hari esok akan selalu mengisi hidup ini dengan sungguh-sungguh, mematuhi kaidah-kaidah kebenaran, sehingga dia akan mencapai kemantapan pribadi, punya sikap optimis untuk meraih masa depan dengan penuh harapan. Dan inilah yang selalu saya sampaikan dalam bahasa yang saya sederhanakan. Ketika saya membaca firman Allah yang terdapat di dalam surah Al-Hujurat ayat 15, saya mencoba merenung. Di dalam ayat itu Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulih thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu hanyalah orang-orang yang percaya atau beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjuang atau berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Artinya orang-orang yang betul-betul benar di dalam bersikap untuk melakukan tindakan yang terbaik untuk meraih masa depannya. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang para ulama itu memberikan tip-tip yang luar biasa. Coba saya ringkas saja. Ada 5 cara untuk membangun semangat agar kita selalu optimis di dalam hidup ini. Yang pertama, jadikan setiap masalah itu sebagai titik awal, starting point untuk melakukan sebuah perbaikan ke arah kesuksesan. Jadi jangan pernah kita terpuruk pada masalah, tapi jadikan setiap masalah yang kita hadapi itu sebagai starting point, titik awal untuk melakukan sesuatu perbaikan ke arah kesuksesan di masa yang akan datang. Yang kedua, kita itu harus pandai untuk mencari input atau masukan yang memberi semangat dengan input yang positif. Kita bisa membaca buku, melihat tontonan yang bisa menjadi tuntunan, berteman dengan siapapun yang bisa memberikan semangat atau motivasi kita. Saya pernah bercerita tentang kata bisu dan tuli. Kata tuli, jadi kalau dalam bahasa Jawa kodok budek. Ada seekor katak itu yang berlomba untuk naik ke menara. Dengan kata-kata menara karena tidak bersikap optimis, karena disorai dengan sorakan-sorakan yang melecehkan, sehingga dia punya semangat yang kurang baik, bahkan pesimis untuk bisa sampai ke puncak menara. Kata yang tuli, kodok budek ini tidak mau mendengar dan tidak bisa mendengar teriakan-teriakan orang. Dia bersemangat terus dan dia yakin bahwa suatu saat dia akan sampai ke menara dengan upayanya yang optimal. Dan betul, ketika sampai ke menara orang heran. Makanya ketika dia turun kembali, ada yang bertanya dengan bahasa isyarat
Kenapa dia bisa sampai ke menara padahal semua kata itu jatuh ketika mau mencapai puncak menara. Ya, baru kita itu orang paham. Oh, ternyata kata itu tidak mendengar. Teriakan-teriakan orang yang membuat kata-kata lain itu bisa bersikap pesimis. Dia tetap optimis dengan semangat yang luar biasa karena tidak mau mendengar teriakan-teriakan orang yang membuat dia itu tidak bersikap optimis. Nah, maka saya katakan yang ketika kita harus selalu memberi motivasi pada diri kita dengan kata-kata yang positif dan hindarilah kata-kata yang negatif. Pandai-pandailah untuk memilih kata, jangan sampai mengatakan sesuatu yang bisa melumpuhkan semangat kita. Jangan sampai memperlemah diri dengan kata apapun. Jangan sampai membenarkan diri di dalam kesulitan yang membuat kita tidak berdaya di dalam hidup ini. Katakan kepada diri kita bahwa kita bisa, dan jangan pernah kita katakan tidak mungkin bisa. Ketika kita akan mulai untuk beraktivitas apapun, dimanapun dan apapun. Ini yang selalu ingin saya sampaikan kepada diri saya dan semua orang. Katakan bisa. Bahwa sulit, ya. Katakan semua mungkin, dan bahkan dengan doa yang tidak mungkin pun akan ini mungkin bisa tercapai. Saya selalu mengatakan oke lah, ikhtiar kita itu mungkin mentok, tapi ada doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah dan kita mohonkan kepada Allah dengan permohonan yang terbaik. Insya Allah Allah akan memberikan jalan yang terbaik bagi diri kita untuk mendapatkan sesuatu yang betul-betul kita harapkan untuk kita dapatkan. Nah, kemudian yang keempat, berhitunglah untung rugi. Nah, apa yang bermanfaat bagiku dan apa yang merugikan diriku itu harus kita sampaikan pada diri kita. Ada ungkapan dari banyak guru itu amba dan arba. Amba itu apa yang terbaik, apa yang bermanfaat bagiku, itulah yang harus saya lakukan. Dan arba, apa yang merugikan bagiku harus saya tinggalkan. Dan saya yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ketika kita mau melangkah dengan langkah yang terbaik, kita akan dapat yang terbaik. Tapi ketika kita melangkah dengan langkah yang tidak baik, kita pun akan rugi sebagai akibat dari langkah-langkah kita yang tidak baik itu. Dan firman Allah di dalam surat Al-Isra ayat 7 itu jelas, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat tidak baik maka ketidakbaikan itu akan kembali pada dirimu sendiri. Dan inilah yang selalu saya sampaikan kepada siapapun termasuk diri saya. Kalau kita mau berbuat baik, insya Allah kita akan bisa menerima dampak baik dari perbuatan kita. Sebaliknya kalau kita berbuat tidak baik, dampak buruk akan kita dapatkan. Yang terakhir, yang kelima, jangan pernah tidak ikhlas. Ikhlas untuk melakukan yang terbaik dalam melakukan apapun yang memang harus dilakukan. Dan jadilah orang yang selalu hanya berharap kepada Allah dengan ridhonya. Berharaplah pada ridho Allah. Kita ini hidup harus punya kejelasan tujuan. Cita-cita terbesar di dalam hidup kita ialah berjumpa dengan Allah. Dan oleh karenanya kita harus memperkuat dan memperkokoh iman kita. Kita harus punya ilmu, amal, dan keikhlasan. Jadilah orang yang berilmu dan beramal dengan ikhlas. Jangan pernah kita lekatkan sepenuhnya harapan kita kepada selain Allah. Lekatkan harapan kita kepada Allah semata-mata. Ingatlah, ada 2 hari dalam hidup ini yang sama sekali tidak perlu kita khawatirkan. Yang pertama, hari kemarin Anda tidak bisa mengubah ya, apapun yang pernah terjadi, yang pernah terjadi, yang pernah berlaku pada hari kemarin ya. Anda tidak bisa menarik perkataan yang telah Anda ucapkan. Jadi tidak akan ada perubahan di hari yang telah berlalu. Tidak akan bisa mengubah apapun yang telah terjadi. Inilah yang harus kita sadari. Anda tidak bisa menarik perkataan apapun yang pernah Anda ucapkan. Dan yang kedua, hari esok. Hingga mentari esok hari terbit, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi. Anda tidak bisa melakukan apapun untuk hari esok. Anda tidak bisa melakukan apapun dari esok. Karena apa? Anda hanya bisa berbuat hari ini untuk kepentingan hari esok. Anda tidak mungkin sedih atau ceria di esok hari. Esok hari belum tiba, biarkan saja. Yang tersisa hari ini adalah hari ini saja. Yang tersisa kini adalah hari ini. Apa yang kita lakukan hari ini, itulah yang akan terjadi hari esok. Pintu masa lalu telah tertutup. Pintu masa depan belum tiba. Usatkan saja diri Anda untuk hari ini. Anda dapat mengerjakan lebih banyak hari pada hari ini. Kalau Anda mampu memanfaatkan hari ini
dan bisa belajar dari kegagalan dan keberhasilan di hari kemarin, Anda akan melepaskan ketakutan terhadap hari esok. Anda akan hidup dengan penuh sikap optimis, dengan sikap optimis yang luar biasa. Hiduplah saat ini, karena masa lalu dan masa depan hanyalah permainan pikiran yang rumit. Hiduplah apa adanya, karena yang benar-benar ada hanyalah hari ini. Kemarin sudah tidak ada, dan besok adalah harapan dan impian. Apa yang kita kerjakan hari ini adalah apa yang akan kita panen di hari esok. Sekali lagi, man yazra' yasun. Siapa yang menanam, dialah yang akan menanam. Inilah yang selalu saya sampaikan pada siapapun. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah, memang ada sejumlah penghalang yang bisa membuat kita itu tidak mau mengejar mimpi. Dan apa yang menghalangi diri kita untuk mengejar mimpi? Mungkin ada yang terpatri, ada yang terhunjam, ada yang melekat di dalam diri kita, atau mungkin ada di luar diri kita. Apapun hal itu, sebenarnya selalu ada 1000 cara untuk menghadapi penghalang, untuk mengejar mimpi. Kita ini tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa mengendalikan berbagai halangan yang hadir di luar diri kita. Bahkan di dalam diri kita pun kadang-kadang kita sulit untuk bisa menghindari. Akan tapi kita selalu memiliki kuasa pun untuk menghadapi penghalang-penghalang yang datang dari diri kita, itu lebih baik daripada penghalang-penghalang yang datang dari luar diri kita. Saya selalu mengatakan, jangan pernah kita katakan kita tidak cukup pintar. Setiap orang itu punya kemampuan masing-masing untuk berbuat sesuatu. Saya selalu mengatakan, barilah orang yang betul-betul mau berbuat dengan kemampuan yang telah diberikan pada Allah. Semua potensi itu kita jadikan sebagai sesuatu yang akan bisa melahirkan kebaikan pada diri kita. Jangan pernah mengatakan saya tidak cukup pintar untuk mengatakan sesuatu. Katakan, insya Allah dengan kemampuan yang saya miliki, saya akan bisa melakukan sesuatu menurut apa yang bisa saya lakukan. Yang kedua, jangan pernah katakan saya ini masih pemula. Jangan. Mulailah untuk sesuatu yang terbaik. Jadilah orang yang mau memiliki pengalaman. Mulailah untuk mengalami apa yang Anda inginkan untuk Anda lakukan. Dan jangan pernah mengatakan semua sudah terlambat. Selama kita masih hidup, tidak ada kata terlambat. Kita tidak bisa memetik sesuatu ketika kita tidak mau memetiknya. Petiklah sesuatu dengan cara memulai untuk memetik sesuatu. Dan jangan pernah mengatakan saya sama sekali tidak bisa melakukannya. Saya tidak punya modal. Saya adalah orang miskin. Saya adalah orang bodoh. Ini perkataan-perkataan yang justru akan membuat diri kita terpuruk. Jangan pernah punya alasan untuk tidak segera mulai untuk mengejar mimpi kita. Kita tidak boleh melakukan tindakan yang terbaik hanya dengan tindakan yang minimalis. Kejarlah mimpi kita dengan cara yang terbaik. Insya Allah, hambatan apapun yang akan menghalangi diri kita akan bisa kita singkirkan. Selalu ada solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Dan saya harus mengatakan pada diri saya dan kepada para sahabat saya, katakan, inilah saya. Siapapun saya akan bisa melakukan yang terbaik. Saya tidak pernah sibuk untuk tidak bisa berbuat sesuatu. Mimpi itu ada di dalam diri saya dan tidak boleh ada orang yang menghalangi diri saya untuk mengejar mimpi saya. Mimpi itu harus saya perjuangkan dan saya harus berdamai dengan diri saya sendiri, dan saya selalu punya kesempatan untuk meraih mimpi saya ketika saya mau dan berani untuk mengejarnya. Saya punya target untuk mengejar mimpi saya. Saya telah membuat komitmen untuk bisa meraih semua mimpi saya. Saya telah membuat perencanaan dan saya akan segera bertindak dengan perencanaan-perencanaan yang telah saya buat. Dan saya akan perhatikan langkah-langkah saya dengan kontrol yang terbaik, sehingga saya akan selalu memperbaiki langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mengejar mimpi-mimpi saya dimanapun dan kapanpun saya berada, dan dengan siapapun saya harus berhadapan. Dan saya tidak akan pernah lengah untuk selalu berbuat yang terbaik demi masa depan saya. Inilah yang selalu saya katakan pada diri saya. Sekali lagi, mari kita perbaiki cara berpikir kita, dan kita yakinkan kepada diri kita bahwa kita bisa untuk mengejar mimpi kita, apapun mimpi kita, dimanapun kita berada, berhadapan dengan siapapun ketika kita berada. Perhatikan bahwa setiap langkah kita, sekecil apapun langkah kita, itu adalah awal dari sebuah keberhasilan. Tapi ketika Anda tidak mau melangkah, dalam arti diam,
maka Anda tidak akan pernah bisa mendapatkan apapun yang akan kita dapatkan dengan mimpi-mimpi kita. Jadilah orang yang mau bermimpi dan kejarlah mimpi kita dengan sikap optimis. Insya Allah Allah selalu bersama diri kita. La tahzan, innallaha ma'ana. Jangan pernah bersedih karena Allah selalu bersama diri kita. Inilah apa yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.